bulan kitab suci seperti ini? Coba tunjuk tangan. Nah, saya yakin percaya semua baru pertama kali mengikuti pembekalan bulan kitab suci secara virtual seperti ini, ya kan? Nah, oke. Sebelum kita melanjutkan acara kita dari pagi hingga siang mendatang, mari kita mohon penyertaan Tuhan agar acara kita boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kita hening sejenak. Oke. Mari kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang adalah sumber kehidupan dan keselamatan kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat anugerah dan pelindungan-Mu kepada kami di sepanjang malam yang telah lalu. Hingga pagi ini kami boleh Engkau bangunkan dengan tanpa kurang satu apa. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau hembuskan bagi kami, serta hari baru yang indah ini. Ya Bapa di surga, pagi ini kami berkumpul secara virtual untuk memulai aktivitas kami dengan mengikuti pembekalan bulan Kitab Suci tahun 2020. Sertai, lindungi, dan berkati acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati Romo Nugi, berkati teman-teman kami sebagai pembicara, berkati semua peralatan yang digunakan, begitu juga internet yang kami pakai. Berikanlah kami kesehatan dan sukacita, bukalah mata hati, pikiran, dan akal budi kami, agar kami dimampukan untuk menyerap pembekalan pada pagi hingga siang mendatang. Ya Bapa, kami serahkan acara kami seluruhnya ke dalam tangan penyelenggaraanmu. Semoga apa yang kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami hantarkan doa kami ini melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Gembala kami yang hidup, yang berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, saya sebut teman-teman saja ya di sini biar lebih enak. Sebelum kita lanjut, kita simak dulu susunan acara kita dan juga tata tertib acara pembekalan kita. Kita bisa lihat di screen ya, susunan acara kita di sini. Pertama tadi sudah salam doa pembuka, nanti akan ada sambutan, penjelasan umum bulan kitab suci, ada sosialisasi pertemuan 1 sampai 4, ada foto bersama, dan juga ada pengajaran dari Romo Nugi. Selanjutnya doa malaikat Tuhan, ada sesi tanya jawab, dan pada akhirnya penutup ya. Dan juga untuk tata tertibnya di sini kita bisa lihat ya, peserta mohon menonaktifkan mikrofonnya. Ya, kami di pusat di sini sudah menonaktifkan mikrofonnya. Dan jika ada dari teman-teman ada pertanyaan, harap ketik di chat box ya. Oke. Saya rasa teman-teman sudah mengerti. Baik teman-teman, kita akan mulai pembekalan kita pada pagi hingga siang mendatang. Mari kita masuk acara pertama kita, yaitu sambutan dan penjelasan umum mengenai bulan Kitab Suci tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Koordinator Bulan Kitab Suci tahun 2020 Santa Monica. Untuk itu kami persilakan Ibu Meredith Dwi Rahayu. Silakan Ibu Dwi. Terima kasih Bu Reni. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu Fasilitator Lingkungan Gereja Santa Monica. Selamat pagi Romo Nugroho Widiono SJ. Terima kasih untuk waktunya Romo. Puji dan syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual ini yang tidak biasa ya Bapak Ibu. Walaupun di masa pandemi ini bukan suatu halangan untuk kita tetap dapat bergiat, terlebih untuk menambah keimanan kita akan Allah. Di bulan Kitab Suci tahun 2020 ini bertemakan menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Sesuai dengan arahan Ardas KAJ Tahun Keadilan Sosial yang diambil
dari butir Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahun keadilan sosial ini akan diperpanjang hingga tahun 2021. Teman-teman fasilitator, tujuannya adalah bagaimana kita dapat bersikap adil kepada kaum yang lemah dan semangat kita tetap untuk dapat berbagi. Walaupun bukan dalam hal materi saja, tetapi bagaimana sikap kita memperlakukan manusia dengan adil. Memperlakukan orang-orang yang menderita sebagai manusia. Bulan Kitab Suci ini merupakan suatu rangkaian permenungan yang sangat disarankan untuk dilaksanakan di masing-masing lingkungan Bapak dan Ibu dan kita semuanya. Seperti himbauan dari KAJ bahwa untuk bulan Kitab Suci ini belum ada izin untuk kita ada pertemuan atau berkumpul seperti biasa di lingkungan kita setiap pendalaman iman. Jadi pendalaman iman ini Bapak Ibu dapat laksanakan melalui media-media yang sudah ada saat ini. Seperti saat ini kita berzoom, ada melalui Google Meet atau Microsoft Teams. Untuk pelaksanaannya melalui virtual ini sebetulnya nggak lama seperti biasa kita tahun bulan Kitab Suci yang lalu. Kita harus sibuk pikirin konsumsi ya, ibu-ibu ya, biasa kalau di rumah kan kita sibuk untuk konsumsi apa nih setiap pertemuan nih, makan apa nih. Kayak saya sendiri pengalaman gitu, ntar mau bikin bakso atau mau bikin mie goreng atau mau pesen apa gitu. Tapi untuk bersyukur di tahun ini kita hanya dengan virtual aja. Jadi waktu pertemuan nggak lama-lama, 1 jam cukup. Ya Bapak Ibu ya. Semoga dapat Ibu mengikuti saran dari KAJ, kita tetap dapat melakukan bulan Kitab Suci ini. 1 jam waktunya cukup kok, nggak lama-lama. Jadi saya terangkan saja sedikit gambaran dari materi subtema masing-masing bulan Kitab Suci ini. Nanti di pertemuan yang pertama, minggu pertama, subtemanya adalah Bapak kami yang Maha Adil, yang akan dibawakan oleh Ibu Ketua KKS kita, Ibu Katarina Dani. Dan yang kedua, dengan subtema Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Kok bisa ya Allah jadi korban yang ketidakadilan? Nanti lebih jelasnya Pak Teja yang akan, Pak Christopher Teja lengkapnya yang akan memberikan penjelasan. Dan yang ketiga, Pak Aron Purbo. Nggak asing ya dengan Pak Aron Purbo, Ketua EJ Santa Monica. Nanti Pak Aron Purbo akan membawakan pertemuan materi subtema yang ketiga, menjadi umat yang berbela rasa. Dan yang terakhir, pertemuan yang keempat dengan subtema menjadi saudara di dalam penderitaan. Pak Kristanto nanti yang akan membawakan. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, pesan dari bulan Kitab Suci ini yaitu kita sebagai umat yang beriman diajak untuk berlaku adil dan berbela rasa terhadap yang lemah, dan disarankan untuk kita dapat mengimplementasikan, kita dapat mengaplikasikan dengan secara nyata atau aksi gerakan nyata kita tunjukkan setelah pertemuan 4 ini apa yang akan kita lakukan dengan aksi nyatanya ini. Jadi dalam bulan Kitab Suci ini sama dengan APP. Baik Bapak Ibu, semoga jelas ya sedikit ya. Jadi di dalam setiap pertemuan nanti Bapak Ibu disarankan dalam pertemuan itu tidak boleh digabung. Jadi pertemuan 1, pertemuan 2, Ibu mau gabung gitu di lingkungan biar cepat aja deh, biar selesai. 1, 2 digabung jadi satu pertemuan, itu nggak boleh. Jadi di sana itu setiap seminggu sekali satu pertemuan, satu materi. Atau mau di dalam satu pertemuan mau dibuat
4 materi langsung gitu, biar selesai, jadi biar nggak ribet, nggak bisa juga gitu, nggak boleh juga. Jadi sarankan setiap lingkungan harus melaksanakan satu pertemuan 1 kali, 1 materi. Jadi biar afdol ya Ibu ya, biar berdapat, biar kita merasakan. Baik, untuk lanjutnya Bapak dan Ibu dapat, oh ya, kalau misalkan Bapak dan Ibu di satu wilayah mau bergabung beberapa lingkungan, itu boleh, bisa. Mungkin lebih gampangnya nanti gitu ya, biar ini gampang untuk medianya, sarananya itu satu wilayah mau bergabung dalam beberapa lingkungan, monggo aja, Bapak dan Ibu silakan aja. Jadi diatur saja dengan para kalingnya ya, teman-teman fasilitator semuanya ya. Jadi kita permudah aja semua, karena sekarang sarana juga ada banyak, kita melakukannya dengan mudah aja. Yang penting kita siapkan hati kita, niat kita, itu aja sih. Dan untuk alur prosesnya, alur proses di dalam pertemuan sama aja dengan tahun-tahun yang lalu. Di dalam pertemuan ada buku, nanti ada itunya, guidelines-nya. Untuk alur prosesnya, yaitu seperti biasa, di awal dibuka dengan lagu pembukaan. Daftar lagu-lagu pembukaannya juga ada banyak. Bapak Ibu bisa pilih yang mana untuk lagu pembukaan. Lalu buat tanda kemenangan kita, tanda salib atau salam dan salam. Lalu bacaan pengantar. Pengantar biasanya ada di halaman depan. Lanjut dengan doa pembukaan. Lalu bacaan Alkitab. Setelah baca Alkitab, ada ulasan dari bacaan tersebut. Setelah bacaan, butir permenungan. Lalu sharing. Biasanya kan banyak sharing tuh ya, setelah baca permenungan, kita sharing. Samalah dengan yang tahun-tahun yang lalu, sharing, setelah sharing, membangun niat. Membangun niat, udah macam-macam, kita apa sharing semuanya sharing, lalu terakhir ditutup dengan doa umat, doa penutup, dan berkat pengutusan. Ada lagu pembukaan, berarti ada lagu penutup. Bapak Ibu bisa pilih lagi tuh, lagu penutupnya semuanya ada. Jadi alur proses dalam pertemuan tidak berubah, sama seperti tahun lalu. Hanya materi ya, semuanya. Tetapi fasilitator juga nggak berubah kali ya, sama aja ya. Itu lagi gitu fasilitatornya. Untuk bahan materinya bulan kitab suci ini tidak dibagikan bukunya seperti yang lalu. Tetapi panitia menyiapkan ada di Google Drive. Nanti semua bahan-bahannya Bapak Ibu bisa ambil di Google Drive. Jika tidak mengerti atau bagaimana bisa tanya ke panitia. Nanti tanya saja ke panitianya. Lalu teman-teman fasilitator meneruskannya ke umat lingkungan. Itu entah mau di print, dibagikan ke umat juga boleh, nggak apa-apa. Kan kadang kalau pemendalaman iman itu kan nggak hanya yang muda-muda aja ya. Ada oma, opa, atau orang yang alergi dengan gadget, dia lebih comfort dengan bacaan, dengan kertas, lebih baca lebih enak. Jadi mungkin sekarang ini Pak Bu. Udah. Pak, tolong di Mekos Pak. Oke. Saya lanjut ya. Jadi Bapak Ibu dapat ngeprint, mengkopinya, membagikan ke umat lingkungan. Jadi yang tidak alergi dengan gadget atau dengan komputer, dia lebih comfort, lebih nyaman dia baca di kertasnya, lebih enak ya, jadi lebih nyambung. Baik Bapak Ibu, semoga jelas ya sedikit penjelasan dari saya, semoga ya Bapak Ibu dapat mengerti. Dan satu lagi pengumuman untuk HP, Pak. Halo. Di bulan kitab suci ini ada lomba. Ada 2 perlombaan. Seperti tahun lalu ya, ada lomba. Yang pertama, ada lomba foto dan video. Lomba foto dan video. Jadi, Bapak dan Ibu di setiap pertemuan, nanti setiap seminggu sekali pertemuan, mengirimkan foto atau video dengan kreasi masing-masing. Entah itu dengan nyanyi, dengan yel-yel, atau apa. Pokoknya Ibu mengimprovisasikan sendiri. Nanti bisa setelah itu, setiap seminggu sekali, ikut dilombakan.
nggak apa-apa, kirim. Dan nanti kirim kemananya, nanti akan ada linknya dikasih ke Romojo. Ini Romojo ya, Romo Joseph ya, pasti sudah pada tahu. Dan dikirim paling lambat Minggu malam, jam 9, terakhir kirim. Jadi seminggu sekali setelah pertemuan, Ibu siapkan video atau foto-foto dengan umat-umat lingkungan semua, dengan terserah lah pokoknya mengkreasikannya, lalu dikirim jam 9 malam hari Minggu terakhir. Ada hadiahnya loh, setiap itu ada hadiahnya lumayan, 1 juta buat jajan-jajan kita ya. Dan lanjut, yang kedua, lomba membuat video 7 menit, 7 minute Bible. Itu narasi kitab sucinya diambil dari perjanjian lama atau perjanjian baru dengan durasi waktunya 7 menit. Kategori yang ikut lomba yaitu anak-anak dan remaja di bawah 20 tahun dan OMK dan dewasa di atas 20 tahun. Jadi video ini harus berisikan konten yang positif. Bisa diambil dari tokoh-tokoh maupun perikop-perikop yang ada di kitab suci. Bapak Ibu, untuk tata cara lebih jelasnya, tata cara lomba ini, semua ada technical guidelines-nya. Bapak Ibu dapat dilihat nanti di Google Drive. Atau jika ada pertanyaan yang kurang jelas atau harus kirim kemana, nanti linknya gimana, cara gimana, lebih jelas lengkapnya lagi, Bapak Ibu dapat diambil di Google Drive. Jika ada kesulitan, bisa tanya ke panitia. Panitia siap membantu Ibu semuanya. Baik, itu sedikit gambaran dari saya. Dan oh ya, satu lagi, setelah pembekalan 4 materi nanti, kita ada tamu khusus, yaitu Romo Nugi, Romo Nugroho Widiono SJ, biasa dipanggil Romo Nugi. Ya, Romo Nugi nanti akan memberi tambahan pengajaran tidak jauh dengan BKSN ini. Nanti Bapak Ibu kita sama-sama kita kenalan ya dengan Romo Nugi. Semoga apa yang disampaikan Romo Nugi lebih menguatkan kita sebagai fasilitator untuk dapat membagikannya, dapat membawakannya di acara pertemuan nanti. Baik, Bapak Ibu, dari saya ini saja. Semoga Bapak Ibu dapat mengerti, saya dapat jelas dengan apa yang saya ini. Kurang jelas ya, nanti tanya lagi dengan panitia. Terima kasih. Itu saja dari saya. Tuhan memberkati. Bu Reni, silakan. Iya. Baik, teman-teman sekalian, suara saya kedengeran nggak ya? Panitia? Kedengeran, Bu. Kedengeran ya? Oke. Karena ini laptop saya ada hang, jadi saya pindah ke HP. Teman-teman, kita sudah dengar tadi paparan singkat mengenai materi bulan kitab suci kita tahun ini, yang pasti isinya itu bagus, luar biasa, sangat relate sekali dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Nah, teman-teman, fasilitator untuk kita tidak berapa lama, kita langsung saja berlanjut pada acara pembekalan kita pada pagi ini, yang dimulai dari sesi pertama. Tadi sudah kita dengar, temanya adalah Bapa Kami yang Maha Adil, yang akan dibawakan oleh Ibu Katarina Dani. Untuk itu, kami persilakan Ibu Dani. Bu Dani di-unmute dulu, Bu Dani. Bu Dani, mohon di-unmute dulu. Ibu Dani, mic-nya di-unmute, Bu. Oke, Kak. Oke, Bu. Silakan, Bu. File saya udah kebaca, belum, Kak? Belum, Bu. Oh, Masih belum share screen, Ibu. kok ini share screen-nya nggak muncul ya? Bentar. Kok nggak bisa? Bentar ya. Atau saya bantu, Ibu? Ya, boleh, Pak. Saya share screen saya punya aja, Bu, Ya, yang oke, punya. siap. Nih. Oke. Pertemuan pertama. Iya, pertemuan. Kok, bentar ya. Sudah nampak? Sudah nampak kah? Tunggu. Sorry ya, kok jadi macet. Sudah, Pak Kris. Sudah. Sudah.
Saya view dulu kali ya. Ini soalnya pakai PDF. Oke. Mungkin aku juga udah bisa share punya aku sendiri. Atau saya lepas saya screen Bu. Ya, boleh. Maaf ya, Bapak Ibu. Monggo Bu. Udah? Tunggu sebentar. Ya. Udah? Bapak Ibu udah kelihatan share ini saya? Belum Bu. Belum, Bu. Kok gitu ya? Bentar. Apa boleh punya Pak Kris, pakai punya Pak Kris aja kali, Bu? Iya, oke, silakan. Oke, saya pakai punya saya Bu ya, sebentar ya. Saya share screen dulu. Sebentar. Oke, ini kali ya. Oh ini. Oke Bu, silakan Bu Dani. Nanti kalau Ibu mau next halaman ya. Cuman aku Silakan Bu Dani. Suara Bu Dani tidak terdengar. Di-unmute, Bu, Bu Dani. Bu Dani. Bu Dani, unmute dulu. aduh, oke. Ya, sip. Ya, selamat pagi. Suster Pia, ada Suster Irena, Romo Nugi, dan Bapak Ibu fasilitator. Shalom. Sudah disampaikan ya oleh Ibu Reni juga Ibu Dwi tentang pendalaman ini. Jadi pendalaman bulan kitab suci atau BKS tahun ini di September 2020 ada di masa pandemik yang kalau kita bertanya kapan ya ini mau berakhir, kita mungkin boleh mengingat satu lagu ya, badai pasti berlalu. Di masa pandemik ini kita bersama punya cerita tentang pandemik ini dan pasti juga kita bersama punya kesedihan yang berbeda tapi rasa itu sama. Dan kita boleh bersama juga mempunyai suatu pengharapan. Di pertemuan pertama ini, K3S Gereja KAJ mengajak kita bersama saling menguatkan karena kita mempunyai Bapa yang Maha Adil. Itulah yang menjadi tema pertemuan kita pertama. Silahkan Pak Kris, slide kedua. Ya, Pak Kris, silahkan ya. Oke. Ya, doa Bapa kami ya. Kita bersama mengetahui doa Bapa kami ini adalah doa Kristen yang tak tergantikan karena doa ini diajarkan sendiri oleh Yesus Kristus. Doa Bapa kami ini menjadi bagian pengajaran Yesus di atas bukit. Jadi kalau secara komplitnya itu ada di Matius bab 5 sampai dengan 7. Kita diminta adil, rendah hati, dan saling mengasihi. Itulah yang menjadi hukum kasih Tuhan. Di Matius 7 ayat 29 tepatnya ditulis, Tuhan mengajarkan dengan penuh kuasa. Dan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ada di Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Kemudian kalau kita membaca khotbah di bukit, kita diajak Yesus mengenali gimana sih bahagia. Bahagia menurut ukuran Tuhan, bukan bahagia menurut ukuran kita. Yesus juga mengingatkan kita, siapa sih kita? Maka ada ayat yang mengatakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Dan Yesus juga mengajarkan, sebaiknya kalau berdoa, masuklah ke kamarmu, dan juga jangan berdoa seperti orang munafik. Kalau kita berdoa masuk kamar, berdoa kepada Bapa yang tersembunyi, Bapa yang tersembunyi akan membalasnya. Juga mengajarkan kalau berdoa jangan bertele-tele seperti kebiasaan mereka yang tidak mengenal Allah. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan.
Dari pengajaran doa ini, kita menjadi mengerti betapa dekatnya relasi kita dengan Bapa. Jadi ketika kita bisa memposisikan siapa diri kita dan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, yang utama menyadari siapa Bapa kita yang Maha Adil itu. Kita lanjut, kita melihat rangkaian doa Bapa kami satu persatu. Silakan Pak Kris. Ya, oke. Ini adalah Matius 6, 9 sampai 13. Kita semua pasti tidak asing dengan ayat ini ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami di awalnya ya. Ketika kita berdoa dengan penuh percaya akan kuasa Bapa, Bapa kita semua sebagai anak-anaknya dalam persekutuan keluarga Allah. Jadi kita mengawali doa itu dengan Bapa kami, bukan Bapakku, bukan Bapa saya, Bapa kami. Kemudian permohonan kepada Allah yang kudus. Mohon kekudusan darinya, dan kita harus terus berusaha hidup di dalam kekudusannya. Jadi ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu, itu kita mengingat Yesus atau Tuhan yang kudus, tapi kita sendiri menempatkan diri kita bagaimana kita selalu berusaha untuk menjadi kudus. Karena kita ingat, Bapa, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Itu yang diminta Tuhan. Jadi dalam kutipan Injil dituliskan juga, jika kamu yang jahat memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Jadi ini jelas menggambarkan begitu baik dan dekatnya Bapa kepada kita. Kemudian rangkaian doa yang kedua, ya, jadi permohonan kedua, datanglah kerajaanmu, langsung juga jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita mewujudkan kerajaan di dunia ini sambil dengan penuh iman dan harapan menantikan kerajaannya yang akan datang sebagai tempat rumah abadi kita. Jadi jelas ya, kita punya pengharapan. Apa yang kita lakukan sekarang ini tidak hanya untuk hari ini dan besok, tapi untuk nanti di rumah keabadian kita. Ya. Mewujudkan kehendak Tuhan seperti kita melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Pintu yang lebar itu justru menuju kebinasaan. Jadi jadilah kehendakmu, yaitu kehendak Tuhan. Ya. Kemudian masuk kepada permohonan yang keempat. Ini adalah center atau tengah dari rangkaian doa Bapa kami itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus pun mengajarkan kerendahan hati untuk kita bersandar kepada kerahiman Bapa. Jadi rezeki nggak ada yang lain, adalah rezeki dari Tuhan. Hanya kita meminta kepadanya. Kemudian diminta rezeki yang hanya untuk hari ini dan secukupnya. Bentuk keadilan ini, ya. Kita untuk tidak diminta untuk menjadi serakah. Harus mengingat sesama yang lain. Kita ingat ada kutipan, mintalah, carilah, ketoklah pintu, akan dibukakan oleh Bapa, dan Bapa akan cukupkan segala kebutuhan kita. Kemudian kita masuk kepada permohonan kelima. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mungkin ini sesuatu yang gampang ya, kita doa, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu seakan mudah gitu ya. Tetapi Yesus mengajarkan, jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga akan mengampuni. Tapi sebaliknya, nah ini, jika kamu tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni. Jadi ketika kita meminta ampun kepada Bapa, kita diminta dulu, mengingat dulu, ada kesalahan-kesalahan kecil, sekecil apapun, kita diminta untuk memberi ampun, atau kita juga meminta ampun ya kepada sesama itu. Kemudian sebagai permohonan keenam,
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dilanjut permohonan yang terakhir, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi kita ingat bahwa jalan menuju kebinasaan itu pintunya lebar, ya. Jadi dibilang bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu tidak mencoba, ya. Dia selalu akan menguji kita, menguji kesetiaan kita, ya. Dan jalan menuju kebenaran sesak dan sempit. Jadi sesuatu yang baik itu harus diusahakan. Sesuatu yang baik itu kita harus nggak gampang gitu, nggak gampang. Ada usaha dari kita. Inilah makna doa di situ, ya. Jadi di akhir doa ini kita mohon kerahiman Allah untuk dimampukan memasuki pintu yang sesak dan jalan yang sempit tadi. Jadi sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak buat kita, gitu ya. Tapi itu yang dikehendaki Tuhan, kita akan dimampukan ketika kita berdoa, ya. Jadi kita yakin dan percaya bahwa Bapa tidak akan memberi batu kepada kita yang meminta roti, ataupun memberi ular ketika kita meminta ikan, ya. Jadi ular itu bisa dimaknai dengan kejahatan, ya, sesuatu yang tidak kita minta pastinya, ya. Yang kita minta adalah pasti yang enak-enak, tapi Tuhan tahu yang diperlukan kita. Kemudian membaca kembali kitab suci, ya, merenungkan Matius 6 9 sampai 13, ya. Di situ juga apabila kita berkenan membaca seluruh khotbah di bukit ini, ya, karena memang ini menjadi temanya dan berharap Bapak Ibu fasilitator tidak hanya membaca doa Bapa Kami-nya yang ada di Matius 6 9 sampai 13, tetapi mungkin secara membaca perlahan Matius 5 sampai 7 khotbah di bukit ini. Ini akan indah sekali, ya. Nanti kita dengan membaca ini kita bersama-sama berusaha mendapatkan makna lebih, gitu ya. Jadi ketika kita tahu atau membaca, yakin bahwa kita akan pelan-pelan jadi lebih mengerti makna doa Bapa Kami, apa sih yang Tuhan maksudkan dengan kita harus berdoa Bapa Kami, ya. Kemudian secara pribadi kita harus percaya ketika kita berdoa dengan rangkaian doa itu perlahan-lahan, Roh Kudus akan memampukan kita memaknai arti itu di dalam menghadapi pandemik ini. Jadi ketika kita bingung, kondisi yang nggak jelas gitu ya, dengan kesedihan, dengan kesusahan kita masing-masing, kita yakin doa ini akan memampukan kita untuk menghadapi pandemik ini. Makanya KAJ mengangkat doa ini kembali bukan berarti itu doa udah biasa kita dengar, tapi justru doa ini kita mencoba lebih begitu besar makna doa ini. Kemudian boleh lanjut Pak Kris. Ya, ini kalau tadi yang saya sudah jelaskan ya, jadi saya memberi penjelasan doa Bapa Kami ini melalui Matius bab 5 sampai 7 yang saya tadi coba infokan. Yuk kita baca sama-sama. Jadi ada sabda bahagia di situ, ada doa Bapa Kami, dan ada orang yang bijak membangun rumah di atas batu. Jadi itu semua suatu pilihan Tuhan berikan dan kita mau pilih yang mana gitu ya. Lanjut Pak Kris. Ya, ini nanti kalau Bapak Ibu juga membaca, mungkin saya buatkan skemanya seperti ini ya. Di doa Bapa Kami, kemudian di Mat 7 itu juga sebagai penjelasan doa ini. Lanjut Pak Kris. Ya, ini lebih detailnya ya. Ini lebih detailnya sebelum doa Bapa Kami ada sabda bahagia, ada yang tadi semua di atas saya udah jelaskan ya. Kemudian juga di Matius 6 sampai 7 yang terakhir, ini adalah cara kita untuk menjadi orang bijak ya. Oke, lanjut Pak Kris. Nah, seperti tadi Ibu Dwi udah sampaikan ya bahwa di akhirnya itu pasti kita ada butir-butir permenungan. Ini yang menjadi tugas Bapak Ibu fasilitator, kita berefleksi untuk diri sendiri dan mengajak teman-teman di lingkungan. Mungkin melontarkan pertanyaan kepada mereka. Seberapa dalam saya memaknai doa Bapa Kami ini?
Mungkin selama ini doa ya doa aja gitu ya, cepat selesai gitu. Tapi ketika kita berdoa kalimat per kalimat atau mungkin kata per kata, kalimat dan sampai akhir kita bisa dapat, dan mungkin bukan mungkin lagi ya, Tuhan pasti akan kasih sesuatu insight yang bagus banget setelah kita mendoakan ini ya. Kemudian seberapa sering saya berdoa Bapa kami? Apa tunggu waktu kita mengikuti misa online, atau tunggu waktu kita rosario atau doa-doa yang sudah diformatkan, atau kita setiap pagi ini sebagai kayak kita sarapannya, karena Tuhan berilah kami rezeki pada hari ini. Jadi ketika doa itu pun ketika kita minta kami, kita langsung diingatkan juga kepada orang lain ya. Kemudian juga seberapa jauh usaha saya untuk melangkah dan berserah, terjadilah seturut kehendak-Mu. Karena doa Bapa kami ini kalau kita ingat lagi, dalam banget dan gak mudah. Contohnya tadi soal mengampuni, soal rezeki, gitu. Aduh, gimana ya ini, gitu ya. Dengan kondisi COVID, dengan kesedihan yang ada, kita jadi ragu, kita jadi khawatir. Yesus sudah kasih semua tips-tipsnya. Ada di Matius bab 5 sampai dengan 7. Ya, itu mungkin yang boleh diluntarkan kepada teman-teman di lingkungan sebagai refleksi. Dan saya ingatkan kembali, nanti di Google Drive bisa didapatkan materi ini, baik yang secara sudah tersusun dari KAJ, Bapak Ibu nanti bisa baca kembali, itu sangat jelas penjelasan tentang doa Bapa kami, dan juga pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi dengan bekal doa Bapa kami ini, mari kita bersama menjadi saudara yang adil di masa pandemik ini. Ya, sesuatu yang tidak mudah, tapi sesuatu yang kita harus jalani bersama. Saya rasa itu saja, mungkin nanti dari pertemuan berikutnya Bapak Ibu akan semakin mengerti arahnya kemana ini BKS tahun ini. Terima kasih untuk waktunya, saya kembalikan ke Ibu Reni. Terima kasih Bapak Ibu semua, Romo, Suster. Iya, terima kasih kepada Ibu Dani yang sudah menyampaikan materi pertama dari 4 rangkaian materi bulan Kitab Suci. Untuk itu, kita tepuk tangan dulu. Kita tepuk tangannya 3 jari. Ya, 3 jari, Tritunggal Maha Kudus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yeay! Kita tepuk tangan, beri aplaus untuk Ibu Dwi tadi dan juga Ibu Dani. Ya, yeay. Terima kasih untuk apresiasi dari teman-teman peserta, untuk tadi pembicara kita, Ibu Dwi dan juga Ibu Dani. Nah, tadi kalau sudah disampaikan, ternyata doa Bapa kami bukan sekedar doa yang kita sebagai orang Kristen tahu siapa yang mengajarkan, bahkan kita hafal isinya, mungkin kita rutin mendaraskannya. Ternyata kalau dipelajari, dipahami lebih dalam, makna dari kata-kata yang ada di dalamnya itu luar biasa sekali. Barangkali bisa jadi karena mungkin kita sudah hafal, dan mungkin menjadi doa yang sehari-hari, doa yang rutin didaraskan, membuat kita tidak menyadari kalau doa ini ternyata doa yang sederhana ini ternyata besar dan luas sekali maknanya. Yang mudah-mudahan nanti kalau kita sebagai fasilitator lebih mempelajari materinya yang lebih banyak isinya, kita jauh lebih mengerti ya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan menuju materi yang kedua dengan subtema Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Ya. Tadi juga Ibu Dwi sudah singgung, ya, kok bisa Allah menjadi korban ketidakadilan. Nah, materi kedua ini akan dipaparkan oleh Bapak Christopher Teja. Untuk itu tempat dan waktu kami persilakan. Silakan Pak Teja. Terima kasih Bu Reni. Selamat pagi sekali lagi kepada Romo, Suster, dan juga rekan-rekan fasilitator yang terkasih dalam Kristus. Materi yang kedua, pertemuan kedua ini mengambil subtema Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Saya akan share dulu ya. Baik, Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus,
saya ingin memulai dengan sebuah istilah yang akhir-akhir ini akrab di telinga kita, yaitu istilah new normal. Ya. Istilah ini lahir untuk menggambarkan sebuah kebiasaan baru yang terbentuk sebagai akibat dari pandemi corona. Namun kalau kita renungkan lebih dalam kaitannya tentunya dengan masalah kesehatan, apakah keadaan yang kita jalani selama ini sebelum adanya pandemi itu kita bisa bilang atau kita bisa sebut itu normal, sehingga perlu ada normal yang baru, ya, ada normal lama dan normal yang baru. Ya. Nah, permenungannya adalah apakah kebiasaan-kebiasaan seperti jarang mencuci tangan, ya, kemudian kalau bersin lupa menutup mulut, ya, meludah sembarangan, ya, apakah itu bisa disebut normal? Apakah dengan tidak memperdulikan kesehatan juga bisa disebut normal? Di era sebelum pandemi, kita banyak sekali menjumpai, bahkan mungkin kita juga termasuk salah satunya. Ketika kita kena flu dan batuk, gitu ya, kita masih terus beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain tanpa ada rasa bersalah. Padahal kita ini berpotensi besar menularkan penyakit kepada lawan bicara kita. Apakah itu bisa disebut normal? Nah, kalau sekarang di era pandemi ini, jangankan dengan orang yang sakit, ya, dengan orang yang sehat kita jaga jarak. Kemudian kita pakai masker. Ya. Kita jadi lebih sering mencuci tangan. Ya. Kemudian kebiasaan yang lain, kalau dulu mungkin mengukur suhu badan itu hanya kalau ke dokter, ya, itu pun mungkin udah 38 atau 39 derajat gitu ya. Nah, sekarang tiap kita memasuki gedung perkantoran atau mungkin masuk ke mall gitu, udah diukur suhu tubuhnya, gitu ya. Jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang katanya new normal, ya. Padahal yang dulu apakah iya bisa disebut normal? Nah, tapi kalau kita mau mencari sebetulnya keadaan normal itu seperti apa, ya, yang sejati, normal yang sejati seperti apa? Kita mungkin bisa melihat di kisah penciptaan di Kejadian 1 ayat Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 31. Dikisahkan Tuhan menciptakan alam semesta, dan oleh penulis kitab Kejadian disebutkan bahwa di ayat 31, ya, maka Allah melihat segalanya yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya. Nah, kita coba lihat bagaimana sungguh amat baik ini. Ya. Nah, kita lihat hubungan antara manusia dengan Allah pada waktu itu. Allah begitu mengasihi manusia ciptaannya, Allah mencukupkan manusia dengan segala macam kebutuhannya yang ada di Eden. Manusia menjaga lingkungan hidupnya dengan baik, ya. Dia taat kepada Allah. Hubungan vertikal dan horizontal ini terjalin dengan harmonis. Di sini terjadi keadaan yang disebut suasana yang shalom, ya, damai. Dan ini rupa-rupanya nggak tahu berapa lama terjadi atau berlangsungnya. Namun keadaan ini ternyata harus terputus ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Keadaan yang normal ini menjadi tidak normal. Kira-kira mungkin begitu. Bayangkan saja mulai terjadinya pembunuhan, Kain dan Habel, kemudian peristiwa-peristiwa lain, ya. Banyak sekali kalau mau dilihat di Alkitab kita, itu ada banyak dosa-dosa yang seperti ini, ya, penindasan, kemiskinan, eksploitasi manusia, ketidakadilan. Ini kan sesuatu yang tidak normal. Manusia seakan-akan menjadi Tuhan atas sesamanya, yang kuat menindas yang lemah. Kemudian keserakahan merajalela, dan semuanya itu melahirkan ketimpangan-ketimpangan sosial. Kemudian keadaan ini makin diperparah dengan pemahaman yang keliru tentang kehidupan ini. Orang sering memaknai kemiskinan, ya, penyakit, kemudian umur pendek itu sebagai hukuman dari Tuhan, akibat dari dosa. Sementara semakin kaya orang, ya, semakin panjang umur, ya, semakin sehat, itu merupakan berkat yang diterima dari
Sang Pemberi hidup. Nah, demikianlah yang terjadi juga di kalangan bangsa Yahudi pada waktu itu. Kalau Ibu Bapak tadi yang datang mungkin sebelum jam 10 sempat mendengar lagu Here I Am Lord ya. Di situ ada kata-kata, ada lantunan I have heard my people cry. Jadi Tuhan memang mendengar tangisan dari orang-orang yang tertindas ini. Makanya dia kemudian datang ke dunia untuk menunjukkan keberpihakannya kepada orang-orang yang tersingkirkan. Tuhan Yesus hadir, dia mengajarkan, namun tidak hanya mengajarkan, tidak hanya omong saja. Ya, omong saja, ngajar aja gampang, tapi melakukan itu yang sesuatu yang sangat sulit. Ada banyak mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mulai dari menyembuhkan orang yang sakit, mengampuni dosa, dan juga membangkitkan orang yang mati. Ini adalah salah satu keberpihakan Tuhan yang ditunjukkan Tuhan kepada mereka yang tertindas. Kemudian ini dipertegas lagi, ya. Ini adalah perikop untuk pertemuan kedua, yaitu Matius ayat 31 sampai 46. Saya tidak mengupas satu persatu bagian demi bagian di ayat atau di perikop ini, karena perikop ini adalah perikop yang mungkin sering kita dengar ya. Perikop ini cukup populer karena biasanya dibacakan sebelum memasuki masa Advent, yaitu tentang penghakiman terakhir. Jadi pembelaan Tuhan, keberpihakan Tuhan itu ditunjukkan bahwa sampai di penghakiman terakhir itu dikisahkan akan ada pembedaan, akan ada penggolongan, ada orang-orang yang masuk dalam kategori domba, dan ada yang masuk dalam kategori kambing. Yang domba itu orang-orang yang berbela rasa kepada sesamanya, ya haus, yang lapar, yang miskin, yang terlantar, yang tertindas. Mereka ini ganjarannya adalah kerajaan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Ya. Bahasanya luar biasa sekali. Jadi kerajaan ini memang sudah disiapkan sejak dunia dijadikan, khusus untuk dihuni oleh orang-orang yang masuk dalam kategori domba. Nah, yang satunya ini juga tipe kambing ya, kebalikannya. Jadi orang-orang yang tidak berbela rasa kepada sesama. Ganjarannya juga api yang kekal, yang telah tersedia bagi iblis dan para malaikatnya. Jadi kira-kira ini antara surga dan neraka ini memang sudah disiapkan. Nah, yang surga untuk yang tipe domba, yang neraka adalah untuk yang tipe kambing. Yang neraka ada bonusnya, yaitu tinggal bersama iblis dan para malaikatnya. Nah, kalau kita melihat apakah ini sebuah perintah baru, ya, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu bukan lagi perintah baru. Karena apa? Karena ini sudah ditulis di kitab Imamat ayat 23, pasal 23 ayat 22. Ya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Jadi ini adalah salah satu perintah untuk berbela rasa kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Nah, selain ajakan untuk berbela rasa, ya, untuk kembali melaksanakan apa yang sudah diperintahkan di kitab Taurat, perikop ini juga merupakan ajakan untuk mewujud nyatakan sikap adil dan kasih dalam keseharian. Dan yang paling penting adalah bahwa yang namanya iman kepada Allah itu harus diaplikasikan dalam tindakan nyata. Ya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah tetapi kita semena-mena kepada sesama, itu sama saja kita masuk dalam golongan kambing. Nah, kemudian kita masuk ya di era pandemi ini masuk ke dalam kehidupan nyata. Kalau tadi kita bicara tentang Alkitab, kita bicara tentang ajaran Tuhan Yesus ya, kita mencoba lihat memang tidak mudah
dalam melaksanakan bela rasa di era pandemi ini. Karena apa? Karena pandemi ini menyerang seluruh lapisan masyarakat. Dia melumpuhkan kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial. Termasuk kita juga yang sama-sama kita biasanya BKS itu ada di The Hawk sana ya, di ruang Kobe sana, kita rame-rame kalau pakai coffee break dulu, kemudian sebentar makan siang ya, bisa kumpul, bisa foto-foto dan lain sebagainya. Sekarang kita duduk di depan laptop, di depan handphone untuk sama-sama mendengarkan BKS ini. Jadi kita memang terkena dampak dari pandemi. Ada dua pertanyaan yang jadi tantangan di era pandemi ini. Karena apa? Karena tuntutan kita sebagai murid Kristus itu tidak berubah. Mau ada pandemi, mau nggak ada pandemi, sama. Bahwa kita harus mampu melihat mereka yang lebih menderita dari kita. Kedua, kita juga harus mampu melihat wajah Allah yang hadir dalam penderitaan mereka. Itu satu tuntutan yang tidak berubah. Ya. Bagaimana kita menyikapinya, mungkin video klip yang sebentar lagi bisa minta tolong Pak Kris untuk sharingkan ini, mudah-mudahan akan bisa menjadikan inspirasi, ya, inspirasi bagi kita semua dalam memandang orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang mempunyai nasib yang kurang beruntung, yang lebih parah dari kita. Video klip ini bukan video baru. Mungkin Ibu Bapak rekan-rekan sekalian sudah pernah menontonnya. Tetapi bagi saya, video ini cukup memberi inspirasi mengenai ajaran Kristus. Ya, video ini bukan video yang berbau ajaran Kristen atau Katolik, tapi menurut saya video ini sungguh Alkitabiah. Boleh tolong Pak Kris ya, saya akan lepas sharingnya dulu. Baik, Pak Teja. Sudah nampak? Sudah, Pak.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้
ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Terima kasih Pak Kris atas sharing videonya. Ya, judulnya Unsung Hero. Kalau mau diterjemahkan secara bebas itu pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, kalau rekan-rekan sekalian perhatikan tadi di awal adalah ada air ya, air dari talang yang bocor itu di sebelahnya ada tanaman tapi tidak jatuh ke pot tanaman itu. Ternyata setelah airnya digeser, tanamannya digeser kena air, tanaman itu jadi berbunga dan kemudian di akhir film itu ada kupu-kupu yang bisa hinggap di bunga itu dan mendapatkan makanan. Menurut saya ini adalah video yang baik, yang indah untuk kita. Kejadian-kejadian atau perilaku yang dilakukan oleh si pemuda tadi sungguh merupakan cerminan dari ajaran Kristus sendiri. Ya, mudah-mudahan ini bisa membawa inspirasi bagi kita semua dalam nanti melakukan tindak bela rasa di sekitar kita. Nah, sebagai penutup saya ingin menyampaikan satu slide penutup, yaitu ada kata-kata yang bagus dari Ibu Teresa. Kalau Bapak Ibu, teman-teman ingat tentang kisah penciptaan di awal yang tadi kita sampaikan, yang saya sampaikan, bahwa Tuhan ketika menciptakan dunia itu tidak menciptakan kemiskinan. Tuhan mencukupkan kebutuhan manusia. Di Eden semuanya tercukupkan untuk kehidupan, untuk masa depan manusia. Namun karena keserakahan, makanya karena kita berbuat tidak adil, maka kitalah yang menciptakan kemiskinan. Tuhan tidak menciptakan kemiskinan. Kita yang menciptakan saat kita tidak mau berbagi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Sekian pemaparan materi pertemuan kedua dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Selamat pagi. Iya. Terima kasih Pak Teja yang telah dengan baik, luar biasa menyampaikan presentasinya. Mari sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Teja dengan 3 jari kita. Yeay, terima kasih Pak Teja. Ya, teman-teman, tadi banyak yang kasih masukan, videonya itu luar biasa. Pahlawan tanpa jasa, apa yang dia lakukan dia tidak tidak mengharapkan dihargai ya, tidak mengharapkan balasan, tapi ternyata kita bisa lihat buah dari hasil apa yang telah dia lakukan ya, luar biasa sekali. Itu benar-benar kadang saya bertanya dalam diri saya, apakah saya mampu berlaku seperti itu gitu ya. Ya, tanpa pamrih, ya, apa yang kita lakukan tanpa pamrih. Jadi kalau tadi pertanyaan adalah mengapa Allah bisa menjadi korban ketidakadilan, ternyata Allah sendiri adalah yang berada di antara orang-orang yang menderita dan orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Ya. Nah, Allah seperti di sini seperti berpesan agar kita berbela rasa atas penderitaan mereka-mereka ini. Nah, bagaimana saya atau kita dapat berbela rasa di tengah situasi pandemi ini? Padahal saya sendiri terkena dampak pandemi ya. Mungkin hilang pekerjaan, usaha saya jadi sepi, ya gaji dipotong dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu mari kita coba temukan jawabannya di materi ketiga kita. Ya, dengan subtema adalah menjadi umat yang berbela rasa. Untuk itu mari kita minta tolong Bapak Aaron Purbo untuk menyampaikan materi ketiga ini. Silakan Bapak Aaron. Ya, terima kasih Bu Raini. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua, Romo Tinus dan Romo Nugi, juga Suster. Saya coba share screen-nya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, pertemuan ketiga ini temanya adalah menjadi umat yang berbela rasa. Dan bacaan yang diambil adalah dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kalau tadi Pak Teja di pertemuan kedua mengajak kita untuk bisa melihat Allah dalam ketidakadilan, dalam orang-orang yang menderita,
pertemuan ketiga ini menitikberatkan pada identitas gereja perdana. Bahwa sejak awal orang-orang yang percaya pada Yesus itu sudah berbela rasa, terutama kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, situasi pandemi COVID-19 ini yang sejak Februari itu menimbulkan kesulitan ekonomi dan dampaknya cukup besar. Salah satunya adalah banyaknya korban PHK, di mana data mengatakan per akhir Juli lalu, orang-orang yang di PHK itu sudah lebih dari 3,5 juta. Banyak yang terdampak, dan kita tidak bisa hanya mengharapkan pemerintah untuk menangani situasi ini sendiri. Kita sebagai bagian dari bangsa ini, kita sebagai komunitas umat Kristiani, diajak untuk turut bergerak bersama-sama, membantu mereka yang saat ini sedang kesulitan. Dalam kondisi ini, banyak kisah-kisah inspiratif. Salah satunya adalah Aksen. Adik Aksen ini, kelas 3 SD, dia terinspirasi oleh video di channel YouTube, Bible Learning with Father Joseph. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pada subscribe ya. Di mana Romo Joseph bersama frater-frater itu berbagi kasih kepada orang-orang jalanan, orang-orang yang membutuhkan, yang ditemui di jalan. Kemudian adik Aksen ini terinspirasi dan meminta tolong neneknya untuk menghubungi Romo Joseph dan berencana untuk menyumbangkan tabungannya. Tapi sama Romo Joseph diminta untuk dilaksanakan secara mandiri, sumbangan itu. Jadi Aksen ini dibimbing oleh orang tuanya, kemudian membagi-bagi nasi bungkus, masker kepada orang-orang dan pemulung. Dengan melakukan secara mandiri diharapkan tumbuh rasa untuk berbela rasa, rasa kepedulian kepada sesama. Ini bentuk bela rasa, dan masih banyak contoh-contoh lain. Kita juga tahu beberapa waktu yang lalu, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga menerima 2 anak SD yang mau menyumbangkan tabungannya untuk turut berbela rasa kepada mereka yang membutuhkan. Anak-anak kecil, tapi cukup menginspirasi. Dan kepedulian seperti ini juga sepertinya bisa menular dan menginspirasi orang lain. Namun sebetulnya, ya, kita coba masuk ke dalam bacaan Alkitab. Ini juga kita bisa melihat bahwa kepedulian semacam ini sebetulnya sudah ada sejak gereja perdana. Ini adalah cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Jadi pada waktu itu, Yesus berada di Kapernaum, mengajar di dalam rumah. Lalu orang banyak datang memenuhi rumah itu. Kemudian ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Keempat orang ini membawa yang sakit ke rumah itu, tapi nggak bisa masuk saking penuhnya rumah itu dengan orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus. Akhirnya mereka berinisiatif untuk naik ke atap, kemudian membongkar atap itu, lalu menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Kemudian Yesus melihat iman mereka, lalu mengampuni dosa dan menyembuhkan orang lumpuh itu, sehingga orang lumpuh itu bangun, kemudian pergi, dan orang-orang yang ada di situ takjub, kemudian memuliakan Allah. Kisahnya mungkin kita sudah sering kali mendengar. Jadi kita bisa pelajari bahwa sejak awal jemaat Kristiani itu sudah memperlihatkan rasa solidaritas kepada yang sakit dan mereka yang tidak mampu. Ada banyak kisah kesembuhan dan beberapa di antaranya memang membawa orang yang sakit pada Yesus. Contoh lainnya adalah dari Markus 6 ayat 53 sampai 56. Di mana pada waktu itu Yesus tiba di Genesaret dan orang-orang melihat kedatangan Yesus. Saat itu Yesus sudah terkenal sehingga orang tahu. Kemudian tapi orang-orang yang melihat itu bukannya langsung datang pada Yesus,
melainkan mereka berlari-lari, mencari orang yang sakit, kemudian membawanya pada Yesus. Kalau kita yang melihat orang yang terkenal atau orang yang kita kagumi, kita pasti akan lebih dulu nyamperin, datang, foto-foto atau apa, nggak mikirin yang lain. Jadi kita mikirin diri sendiri, mumpung ada kesempatan. Tapi jemaat pada waktu itu justru begitu melihat mereka berlari-lari ke seluruh daerah, kemudian membawa orang sakit kepada Yesus. Jadi orang-orang yang sakit itu tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri, tapi komunitaslah yang membantu mereka. Nah, dari bacaan yang tadi, dari Markus 2 ayat 1-12, sebelumnya kita diajak untuk fokus pada keempat orang ini dan si lumpuh. Keempat orang ini tidak diketahui, tidak disebutkan dalam Injil Markus. Siapa? Apakah itu anak-anaknya? Apakah itu saudara-saudaranya? Tapi kita bisa merasa bahwa keempat orang ini adalah sesama dari si lumpuh. Orang-orang yang peduli pada si lumpuh. Karena mereka mau mengantarkan pada Yesus. Kita bisa belajar bahwa kita diajak untuk menjadi pribadi yang berbela rasa dan tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kebutuhan orang lain seperti si lumpuh ini. Dan kita juga bisa tahu bahwa dari kelima orang ini mana yang aktif, mana yang pasif. Sebagai orang yang lumpuh, dia pasti akan diam saja, tidak mampu menolong dirinya sendiri. Dia yang aktif, dia pasif. Sedangkan 4 orang ini yang mampu, yang mau bisa bergerak, mereka yang aktif dan berinisiatif untuk membantu si lumpuh ini. Nah, pasti tidak mudah untuk menolong sesama, terutama dalam situasi seperti ini. Tapi kita juga bisa belajar dari keempat orang ini, bahwa di mana ada hambatan, mereka bisa mencari peluang. Tidak hanya cukup dengan iman, tapi tetap kita harus berusaha. Pada saat mereka tidak bisa menemukan jalan masuk, mereka tidak meninggalkan si lumpuh begitu aja di depan rumah, melainkan mereka mencoba cari peluang dengan naik ke atap rumah dan membongkar dan menurunkannya dari sana. Gambar ini adalah rumah-rumah Palestina pada saat itu, jadi atapnya datar, kemudian mempunyai tangga di luar yang bisa mereka pakai untuk naik. Butuh usaha untuk menolong sesama, supaya akhirnya orang yang tidak mampu menolong dirinya itu minimal bisa kita bantu untuk tertolong. Nah, dari beberapa bacaan tadi, kesimpulannya adalah bahwa bela rasa itu adalah dasar dari kita berlaku adil. Berlaku adil itu bukan soal apa yang bisa kita terima, tapi adalah tentang apa yang bisa kita berikan. Kita mewujudkan keadilan dengan kita memberi pada sesama. Kemudian sebagai orang beriman kita juga perlu saling menolong. Tapi juga kita mau dengan rendah hati membiarkan diri kita ditolong oleh orang lain, oleh komunitas kita. Dan yang paling penting adalah bahwa bela rasa atau peduli itu adalah identitas kita sebagai murid Tuhan. Di dalam file yang nanti akan dibagikan atau bisa di-download nanti, ada butir-butir permenungan dan membangun niat. Mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti, dan bisa di-sharingkan dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan Bapak Ibu. Tapi ini sebagai slide yang terakhir, saya coba untuk mengajak Bapak Ibu, terutama dari pertemuan ketiga ini adalah supaya kita mau berpindah kuadran. Kalau kita pasif, kita tidak mampu menolong diri sendiri, pasti kita memikirkan diri sendiri. Ya, itu kita akan menjadi orang yang lumpuh, orang yang butuh pertolongan. Mungkin saat ini kita dalam situasi yang peduli, tapi kita nggak bisa bergerak,
atau diam saja. Maka kalau kita ingat sabda Yesus di Markus 25, saat aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, atau kamu diam saja. Atau saat aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Atau juga kita bisa aktif, kita mau menolong, membantu, tapi di balik itu ada kepentingan pribadi. Kita masih egois, memikirkan diri sendiri. Jadi melakukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri. Maka ajakan di pertemuan ketiga ini adalah kita untuk menjadi pribadi yang peduli pada orang lain, tapi juga mau bergerak membantu mereka yang membutuhkan. Sehingga Yesus bisa berkata, pada saat aku lapar, kamu memberi aku makan. Pada saat aku haus, kamu memberi aku minum. Dan seterusnya. Saya rasa itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ini pertemuan ketiga dan waktu saya kembalikan kepada Bu Raini. Iya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Aaron yang sudah membantu kita menjelaskan dan memberi contoh cara berbela rasa yang cukup sederhana dan dapat dipahami. Untuk itu kita beri tepuk jari lagi, 3 jari untuk Pak Aaron. Terima kasih Pak Aaron ya. Nah, siapa yang masih bingung? Sudah ada 3 materi kita tadi ya. Ada yang masih bingung nggak? Iya, ada beberapa yang masih bingung. Nah, sebenarnya cukup lumayan ya, Bapak Ibu. Kalau saya katakan gini, di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah, pulau mengapung. Kalau Anda bingung, saya yang jadi linglung. Emang enak kalau nggak nyambung. Ya Bapak Ibu, ya sedikit ini, intermezzo, jangan tegang ya. Tepuk tangan. Kok nggak ada yang tepuk tangan buat saya? Salah ya. Baik, kita lanjut. Tadi pada kata sambutan awal, Ibu Dwi menyampaikan bahwa tahun keadilan diperpanjang sampai tahun 2021. Begitu ya. Dan rasanya pas sekali di dalam situasi kondisi pandemi saat ini, yang namanya perlakuan adil ternyata harus diwujud nyatakan. Nah, bagaimana sikap kita melihat penderitaan saudara-saudara kita, mungkin di lingkungan kita, dan lebih luasnya penderitaan dari sebangsa dan setanah air. Nah, berkenaan dengan hal ini, mari kita lanjutkan pokok bahasan materi kita. Kita menuju pada materi yang keempat ya, dengan subtema menjadi saudara dalam penderitaan. Akan dipresentasikan oleh Bapak Yohanes Kristanto. Untuk itu kami persilakan Pak Kris. Terima kasih Bu Rini. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Suster, Romo. Moga-moga masih tahan duduk, sudah menjelang 1 jam. Baik, ini materi yang keempat. Jadi saya akan sharingkan slide-nya. Sebentar Bapak ya. Ini mungkin slide-nya. Mohon di feedback, sudah keluar gambarnya? Udah. Oke, terima kasih. Jadi minggu keempat atau pertemuan keempat ini, pertemuan gongnya, kalau di depan sudah diminta bahwa mari kita menjadi saudara dalam penderitaan. Nah, kalau yang keempat ini, masa iya sudah 3 kali pertemuan tidak ada action juga. Jadi ini gongnya dari semua pertemuan keempat. Temanya adalah menjadi saudara dalam penderitaan. Tentu saja kalau menjadi saudara, ya kita saling tolong-menolong. Nah, di dalam pertemuan keempat ini, poin-poin yang perlu kita perhatikan dalam pertemuan itu adalah nanti dibahas perumpamaan Injil Lukas tentang Lazarus dan si kaya, yang juga merupakan sebuah realitas manusia yang terlena oleh harta kekayaan. Di mana hampir sepanjang zaman sebagai manusia di dunia ini mengagung-agungkan harta kekayaan di dunia, dan itu juga merupakan segala-galanya bagi dia. Nah, kita juga diingatkan bahwa apa sih arah hidup kita sebagai orang beriman. Dan terakhir, kita perlu mengevaluasi, merefleksi, dan kemudian menentukan sikap terhadap kekayaan dalam keterbiakan kita kepada orang yang sakit, miskin, dan tersingkirkan. Itu adalah beberapa poin yang menjadi titik berat di pertemuan keempat, dan tentu saja adalah aksi nyatanya apa Bapak Ibu semua.
Baik, pertemuan keempat ini bacaannya sangat umum sekali. Mungkin Bapak Ibu Suster sudah tahu semua, Romo juga. Bacaannya sangat populer dari Lukas 16, 19 sampai 31. Nah, di situ ada orang kaya, kemudian ada orang miskin. Sebentar saya coba bikin laser dulu ya. Ini ada orang kaya, lalu ada orang miskin yang namanya Lazarus. Kemudian Lazarus ini dekat di rumahnya orang kaya tersebut, makan remah-remah dari orang kaya ini yang setiap hari berpesta. Nah, si Lazarus meninggal, lalu dijemput nyawanya oleh malaikat dan ditempatkan di samping Bapak Abraham. Yang kaya juga meninggal, tapi dijemput oleh malaikat yang warnanya hitam, lalu dibawa ke api neraka. Nah, tentu saja Bapak Ibu, ini merupakan perumpamaan ya. Jadi kalau banyak perumpamaan Lukas itu memang lebih ke arah menjelaskan mengenai kerajaan surga atau kerajaan Allah. Nah, kita sedikit harus berhati-hati. Kalau gitu orang kaya nggak bisa dong masuk surga. Nah, jadi pandangan orang kaya dan orang miskin pada waktu Yesus hidup adalah berbeda dengan saat kita. Orang kaya zaman sekarang bisa masuk surga, Bapak Ibu semua. Ya, orang kaya pada saat itu adalah menggambarkan bahwa dia adalah orang yang secara sosial adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dengan suci. Karena pandangan saat itu, kehidupan sosial saat itu, pandangan teologi saat itu adalah kalau orang kaya adalah dia mendapat berkah atau mendapat berkah dari orang tuanya atau dari dia sendiri atau dari kakeknya. Sedangkan orang miskin pada saat itu digambarkan atau orang cacat dan lemah digambarkan sebagai orang yang berdosa yang harus dijauhi oleh orang lain. Akibat dosa dia sendiri atau akibat dari dosa yang diorangkan orang tua dan orang kakeknya dan sebagainya. Nah, itu pandangan zaman itu. Jadi Yesus sebenarnya saat itu banyak memberikan perumpamaan orang miskin dan orang kaya itu mendobrak nilai-nilai yang harus diubah. Jadi kalau kita lihat tokoh orang kaya ini, dia memakai jubah ungu dan halus, itu melambangkan kekayaan, kehormatan, dan keagungan sebagai raja. Warna ungu adalah lambang kuasa dan kemuliaan. Harta dan kuasa di atas segalanya bagi dia ini. Nah, kemudian ada kalimat, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Wow, berarti ini artinya dia hedonisme. Merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Tapi Bapak Ibu, orang kaya ini sepanjang waktu tidak peduli dengan kehadiran Lazarus. Padahal Lazarus ada dekat dia. Dia cuek bebek saja pada orang yang menderita, sakit, dan miskin. Nah, kemudian nanti orang kaya ini akan masuk ke neraka. Kemudian tokoh si miskin, Lazarus. Ngomong-ngomong Bapak Ibu semua, perumpamaan Yesus itu biasanya tidak memberi nama tokoh ya. Contoh saja misalkan orang Samaria yang baik hati, apakah ada tokohnya? Nama tokoh maksud saya. Kemudian perumpamaan yang lain mengenai biji sawi dan membuat roti, yang wanita pembuat rotinya nggak kasih nama kan? Nah, khusus untuk yang perumpamaan ini, si miskin diberi nama Lazarus. Tentu saja ada hal yang ingin disampaikan. Lazarus berasal dari kata Elezar, yang artinya Tuhan telah menolong. Nah, Lazarus ini setiap harinya ada di depan rumah pintu si orang kaya. Ini menggambarkan bahwa ternyata secara realita kemiskinan itu hadir dan sangat mencolok bahkan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Lazarus ada di bawah bersama anjing-anjing ini yang menjilati kulitnya karena dia banyak borok. Ini sungguh bahwa Lazarus seperti bukan manusia lagi, padahal dia adalah manusia. Jadi si orang kaya ini sudah tidak memanusiakan lagi Lazarus si orang miskin ini. Lazarus begitu kehina dan begitu ditekan. Ya. Dia hidup bersama hewan-hewan yang najis, yang pada saat zaman Yesus, anjing adalah binatang yang najis. Itu dua tokoh yang ada di dalam perumpamaan yang kita bahas di pertemuan keempat. Kemudian selebihnya, perumpamaan-perumpamaan itu menggambarkan komunikasi antara Abraham dengan
si orang kaya bersama Lazarus. Nah, dan itu karena seperti saya katakan tadi bahwa banyak perumpamaan Yesus itu mengenai kerajaan surga atau kerajaan Allah waktu itu. Nah, mungkin istilah kerajaan surga karena zaman itu bahwa yang namanya raja hidupnya enak, ya. Nah, sehingga digambarkan bahwa yang namanya surga adalah kerajaan Allah atau kerajaan surga. Mungkin berbeda poinnya adalah kalau zaman sekarang. Kalau zaman sekarang surga kita sebut sebagai kerajaan. Oh, berarti ada raja ya. Rakyatnya siapa? Oh, rakyatnya kita, rajanya Tuhan Yesus. Ya, agak kurang masuk karena negara-negara sekarang kita di dunia mana ada lagi negara-negara yang sifatnya kerajaan. Jadi itu istilah zaman dulu dan sekarang adalah surga. Surga dan neraka di dalam Katekismus Gereja Katolik, Bapak Ibu bisa baca apa sih pengertian surga dan neraka di dalam KGK. Nah, ini bukan untuk supaya kita, oh neraka mengerikan sekali ya, oh surga enak sekali. Bukan, tapi mengingatkan kita tentang arah hidup kita sebagai orang beriman. Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti detail-detailnya KGK tentang surga apa saja. Nanti materi ini kan di-sharing juga di Google Drive. Saya tidak akan bahas detail bahwa surga memang secara KGK definisinya adalah yang penting adalah keadaan di mana kita bisa melihat Allah yang sesungguhnya. Kehidupan yang sempurna bersama Tritunggal Maha Kudus. Persekutuan yang bahagia. Itulah surga Bapak Ibu semua. Kemudian kalau neraka, juga Bapak Ibu bisa lihat definisi di KGK. Ini saya sudah cantumkan, nanti bisa baca sendiri detailnya, bisa cari artikelnya di internet. Banyak sekali, tinggal buka aja KGK 1033, nanti keluar panjang sekali penjelasannya. Nah, neraka tentu saja kebalik dari surga tadi bahwa keadaan pengucilan diri terhadap persekutuan dengan Allah. Di situ ada api abadi, neraka yang berlangsung sampai selama-lamanya. Dan diperuntukkan untuk orang-orang yang sampai akhir hidupnya menolak untuk percaya dan bertobat. Itulah neraka. Nanti detailnya Bapak Ibu bisa baca sendiri di artikel detailnya. Nah, kemudian yang menarik bagi saya adalah komunikasi saat si orang kaya ini berada di neraka. Sampai di neraka pun, Bapak Ibu, ini si orang kaya masih bosi banget. Di bacaan tadi ada 2 kali si orang kaya menyuruh-nyuruh Lazarus. Seolah-olah Lazarus masih orang yang rendah di mata dia. Padahal ini posisinya sudah bukan di dunia lagi, tapi sudah di dunia fana. Yang pertama dia menyuruh melalui Abraham, tolong Lazarus celupkan tangannya ke dalam air lalu celupkan ke lidahku sehingga saya bisa nggak usah lagi seperti itu. Dia masih menyuruh-nyuruh padahal si Lazarus sudah ada di surga bersama si Abraham, Bapak Abraham. Kemudian yang kedua kali seorang kaya ini meminta juga Lazarus untuk pergi ke rumahnya. Dia nyuruh Lazarus, tentunya mintanya kepada Abraham, Bapak Abraham, karena di rumahnya masih ada 5 orang lagi. Katanya tolong tolong datang sana, ingetin mereka nih orang 5 saudara supaya nggak seperti saya lagi, ya. Seperti itu. Jadi ketamakan terhadap harta dunia, terhadap dunia membuat sungguh akal budi si orang kaya ini menjadi tumpul, Bapak Ibu semua. Itu yang saya ambil kesimpulannya, sehingga menarik sekali untuk digali nilai-nilai apa yang ada di bagian akhir dari perumpamaan ini. Baik Bapak Ibu, tema pertemuan keempat adalah menjadi saudara dalam masa penderitaan. Jadi tentu kalau saudara, tentu saja kita definisinya adalah saling tolong-menolong. Lalu kalau kita bicara mengenai penderitaan, kenapa penderitaan itu ada? Apakah Tuhan yang menciptakan atau manusia sendiri yang menciptakan? Dalam pertemuan sebelumnya tadi sudah mulai dibahas, Pak Teja juga menjelaskan tadi penderitaan itu siapa yang menciptakan. Kenapa harus menderita? Tapi pada intinya penderitaan adalah bagian daripada hidup manusia sebagai roh yang memiliki badan. Tapi secara teologis, Bapak Ibu semua, penderitaan itu justru akan membuat kita makin mengenali Allah. Dan sebaliknya, Allah pun semakin mengenali kita manusia. Jadi dalam penderitaan, apa sih yang kita buat? Apa cuek bebek seperti orang kaya tadi? Ya, kalau orang kaya tadi memang tidak menderita, ya mungkin dia kaya, tapi kita nggak tahu hatinya mungkin menderita juga kita tahu. Tapi penderitaan itu kan banyak macam. Bisa penderitaan secara fisik, bisa penderitaan secara rohani, bisa penderitaan secara psikis. Ya. Nah,
Dan penderitaan itulah kita sebenarnya diuji untuk mengenali Allah semakin baik, dan Allah akan mengenal kita semakin baik pula. Puncak dari penderitaan yang dituangkan dalam kitab suci adalah melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus yang luhur. Ini luhurnya saya beri warna merah dan tebal, karena begitu luhur. Jadi kalau lihat gambar ini Bapak Ibu semua, Yesus masih disalib, tetap memeluk dunia. Jadi mungkin ini gambarnya adalah buminya hijau, jadi masa pandemi. Ya, tetap saja bahwa dalam penderitaan dia dan penderitaan Yesus waktu disalib adalah demi cintanya kepada kita semua, sehingga layak bagi kita sebenarnya, walaupun kita dalam tanda kutip masa penderitaan, masih tetap harus membantu sesama, menolong sesama, menjadi saudara bagi yang lemah, menjadi saudara bagi yang miskin. Bentuknya bisa macam-macam Bapak Ibu semua. Tidak perlu harus finansial, tapi juga bisa mendukung, bisa tenaga, memberi senyuman, kasih, dan tentu doa yang tulus juga merupakan bantuan yang bisa diberikan kepada orang lemah. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan poin di dalam menjadi saudara dalam penderitaan ini. Kemudian, oke, ini sebentar ternyata. Oke. Ini halaman terakhir, gongnya. Kita mau jadi siapa Bapak Ibu? Mau menjadi Lazarus atau menjadi orang kaya? Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, pada ayat yang terakhir bacaan pertemuan keempat, itu sungguh luar biasa. Ketika tadi kan dikatakan bahwa orang kaya minta bahwa tolong Lazarus datang ke rumahnya untuk mengingatkan kelima saudaranya. Ya. Tapi Bapak Abraham berkata bahwa mereka sudah diingatkan oleh Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Nah, dan itu ditulis, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Artinya seorang yang bangkit di antara orang mati ini siapa? Tentu saja adalah Yesus sendiri yang saat itu. Jadi walaupun Yesus hadir ke rumahnya, masih ada sebagian di antara kita yang memang tidak tergerak untuk itu. Jadi akhirnya apa rencana aksi kita semua? Mari Bapak Ibu semua kita gongkan dalam acara-acara BKS Bulan Kitab Suci ini dengan aksi nyata. Mari kita membantu sesama walau kita sama-sama dalam keadaan susah. Demikian Ibu Reni, terima kasih Bapak Ibu. Bahannya nanti akan di-save di Google Drive dan akan di-sharingkan. Saya kembalikan kepada Ibu Reni. Terima kasih Ibu Reni.